Ya, baik. Halo sekalian, teman-teman, dan juga ada calon-calon pebisnis kita pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat datang dalam webinar Tips Menjadi Pebisnis yang Kreatif dan Sukses. Baik, kembali lagi bersama dalam webinar di Bolaki Channel untuk para milenial sekalian. Saya ingin menyapa juga, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik sehingga dapat menerima materi yang akan disampaikan pada sore hari ini. Karena pada hari ini, saya Maria San Francisca akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Baik, berkaitan dengan tema yang akan kita bawakan pada sore hari ini, semakin hari rasanya kebutuhan hidup semakin bertambah, bukan? Kita perlu menyiasatinya dengan mengelola keuangan, tapi juga akan lebih baik nih teman-teman apabila kita memiliki pintu-pintu usaha yang dapat dijadikan andalan dalam menyokong perekonomian kita. Nanti kita akan membahas lebih lanjut ya tentang kiat-kiat bagaimana menjadi pebisnis yang kreatif, yang berbeda dari yang lain, serta yang sukses juga seperti pembicara yang akan kita saksikan bersama pada sore hari ini. Baik, siapa yang bersemangat dan excited nih untuk mendengarkan ulasan narasumber kita lebih lanjut? Oleh karena itu, tetap stay di sini ya sampai berakhirnya acara ini rekan-rekan sekalian agar kita mampu memperoleh insight baru bersama narasumber hebat kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, kemudian Dua Laki Channel, kemudian ada 3 narasumber kita, dan rekan-rekan webinar tentunya yang berbahagia pada sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan ketiga pembicara kita pada sore hari ini adalah yang pertama, Kak Paula Wardani Tiarsita dari Ponku Indonesia. Sudah juga bergabung bersama kita di ruang atau di meet kali ini adalah Kak Andreas Deni Mangasi Panjaitan yang merupakan founder Mangasi Bae, serta Kak Pia Alpia Rosa Melinda, founder Meobak Topoki. Itu dia pembicara kita yang luar biasa. Dan sebagai permulaan, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap untuk tetap mematikan mikrofon dan nanti akan ditampilkan oleh operator untuk dapat kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan.
Baik, itu dia. Terima kasih untuk perhatiannya sekalian, dan kita telah menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, adalah sesi materi yang akan disampaikan oleh moderator kepada narasumber. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan narasumber kita nih. Pada hari ini, ada 3 narasumber kita yang sangat hebat. Boleh saya menyapa-nyapa nih? Oh ya, sebelumnya saya akan memberikan informasi terlebih dahulu. Rekan-rekan sekalian, Anda boleh mengaktifkan kamera sepanjang berjalannya acara, namun diharapkan untuk tidak menyalakan mikrofon ya, supaya kegiatan kita tetap kondusif dari awal hingga akhir. Baik, ini dia yang akan saya perkenalkan 3 pembicara kita yang hebat pada sore hari ini. Yang pertama adalah Kak Paula Wardani Tiarsita yang merupakan founder dari Ponku Indonesia. Ia merupakan lulusan dari S1 jurusan Arsitektur Undip. Yang kedua adalah Kak Andreas Denny Mangasi Panjaitan, founder dari Mangasi Bae. Ia juga merupakan lulusan dari S1 jurusan Administrasi Negara Universitas Jenderal Sudirman. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Kak Pia Alpia Rosa Melinda, founder Meobak Topoki, yang merupakan lulusan dari S1 Peternakan Undip. Boleh saya menyapa-nyapa ini ya pembicara kita. Halo Kak Paula, ini yang pertama nih. Kak Paula mungkin sudah bergabung bersama kami. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kakak di sana Kak? Bagaimana keadaan cuaca mungkin ataupun bagaimana di sana? Kabarnya baik, puji Tuhan. Ini cuacanya lagi hujan deras nih. Oh gitu, sama ya Kak dengan saya yang kebetulan ada di Purwokerto. Kesehatan di sana Kak aman Kak? Sehat-sehat seluruhnya ya Kak bersama keluarga tentu? Iya, sehat-sehat semua. Oke, kita akan menyapa pembicara kita yang kedua juga. Ini adalah yang paling apa ini? Yang paling ganteng ya karena laki-laki sendiri di tengah-tengah 2 wanita cantik kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Kak Andreas, yang kedua ada Kak Andreas. Silakan Kak Andreas boleh menghidupkan suaranya dan juga menyapa-nyapa teman-teman sekalian mungkin di sini. Apakah sudah bergabung mungkin Kak Andreasnya ya? Halo Kak. Oke, nampaknya masih terkendala jaringan mungkin nanti akan segera menyusul. Terus juga yang ketiga, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah founder dari Meobak Topoki. Apakah sudah bergabung nih bersama kita Kapia? Halo Kapia. Oke, nggak masalah. Ketiga bicara kita mungkin nanti yang akan kita ajak-ajak diskusi ini, mungkin yang kedua, 2 ini akan segera bergabung bersama kita nanti, mungkin ada kendala juga. Tapi tenang aja teman-teman sekalian, kita akan fokus dulu kepada bicara kita yang pertama. Mungkin ya kita menyapa Kak Paula. Kak Paula ini adalah lulusan dari S1 jurusan Arsitektur Undip. Kebetulan karena sesi dari diskusi ini akan dibawakan oleh Kak Karis, tapi akan saya handle terlebih dahulu karena faktor sinyal juga ya. Mungkin teman-teman di sini juga mengalami kendala ya dalam sinyal, tapi it's okay, tidak usah terlalu di ini. Kita akan segera melanjutkan acara. Oke Kak Paula, boleh nih bercerita nih ya Kak mengenai Ponku Indonesia ini sebenarnya apa sih Kak? Dalam bidang bisnis apa yang Kakak mungkin geluti, teman-teman mungkin belum tahu nih soal ini. Silakan Kak. Oke, halo semuanya. Sebelumnya minta maaf nih, saya belum bisa nyalain video karena masih di jalan sebenarnya. Tapi ini bentar informasi. Jadi tapi bisa dengan audio dulu ya. Gitu. Oke, terima kasih kesempatannya tadi Mbak MC-nya. Sorry tadi namanya siapa ya? Nama saya Maria Kak. Boleh sapa-sapa teman-teman juga mungkin habis ini. Ada cukup banyak yang sudah bergabung bersama kita, lumayan ini. Oh iya, nih saya juga kaget nih, banyak banget yang gabung. Terima kasih teman-teman semua udah gabung di seminar sore ini. Jadi saya tuh diajakin sebenarnya sama Karis ya untuk gabung di acara seminar sore ini untuk menceritakan tentang ya bisnis yang sedang saya jalani dengan rekan saya sebenarnya. Cuma hari ini saya aja yang datang. Jadi bisnis apa?
bisnis yang saya jalankan sekarang itu jualan minuman herbal, atau kita semua tahu lah apa, lebih sering nyebutnya dengan jamu gitu. Tapi jamu ini bukan jamu yang pada umumnya sih, karena kita juga mencoba ada beberapa varian yang kita buat inovasi gitu. Jadi jamu yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya kayak jadi susu, jadi kayak jadi latte gitu. Terus ada juga yang minuman tropikal dan lain sebagainya. Ada juga kunyit asam, itu kita campur dengan Yakult kayak gitu. Nah, terus bisnis jamu ini sekarang masih bergerak di area Jakarta dan sekitarnya sih. Kurang lebih kayak gitu, Maria. Oke, wah ini berarti menggeluti di tanaman herbal ya Kak, karena ini merupakan minuman kesehatan, betul ya Kak ya berarti ya? Iya, bahannya dari tanaman herbal, tapi produknya minuman gitu. Ya ini sangat dibutuhkan banget ya Kak tentunya, karena dalam masa pandemi seperti ini tentu butuh imunitas yang baik. Lalu kemudian butuh juga meningkatkan kesehatan tubuh supaya nggak rentan terkena penyakit. Nah ini kira-kira aku kepo ini, aku ingin tahu kira-kira prospeknya selama masa pandemi ini Kak seperti apa sih Kak? Menaikkah ataupun seperti apa sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Iya, betul. Jadi emang awal mulai bisnis ini tuh pertimbangannya dua ya gitu. Emang karena bisnis ini kebetulan juga mulainya emang waktu masa pandemi gitu. Jadi kita tuh memikirkan dua aspek. Yang pertama kan pandemi itu mempengaruhi kesehatan kan pasti pertama. Terus yang kedua juga berdampak sama perekonomian masyarakat nih gitu. Jadi makanya kita mulai bisnis. Nah, kalau untuk prospeknya sendiri emang ya kita jualan kan nggak cuma jualan nyuruh orang beli ya, tapi kayak ya benar kayak menjawab kebutuhan apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat sekarang. Nah, jadi sambil kita jualan kita juga melakukan edukasi juga sih. Maksudnya ketika kita jualan, kita memasarkan produk itu, kita kasih manfaat dari produknya apa gitu. Jadi orang-orang mulai sadar gitu pentingnya untuk mengkonsumsi minuman yang bisa menaikkan imunitas gitu, terutama di masa pandemi. Jadi ya bersyukur juga sih banyak yang cari juga gitu, banyak yang mulai sadar lah ya pastinya. Jadi nggak konsumsi makanan yang mungkin rasanya enak doang, tapi juga harus sehat gitu. Betul, betul. Iya, saya juga setuju sih, Kak. Nah, ini saya tertarik nih, Kak, dengan kalimat yang Kakak ucapkan tadi bahwa usaha ini muncul baru selama pandemi ini dimulai ataupun membawa baik kita ya. Berarti selain kita bisa memandang pandemi ini sebagai sesuatu yang nampaknya tahun ini tidak mungkin terjadi sesuatu yang menimbulkan peningkatan dalam hidup saya. Tapi ini berbeda sama hidupnya Kak Paula karena muncul bisnis baru yang membuka peluang baru seperti itu. Nah, menurut Kakak pandemi ini berarti overall aja ya, menguntungkan kah atau malah membuat gimana nih Kak? Secara garis besar sih ya pasti ada hal yang merugikan ya buat kita gitu, tapi ya mungkin sebagai orang yang mau berbisnis juga kita harus bisa melihat peluang gitu di tengah kondisi yang seperti ini gitu. Jadi kita istilahnya nggak nyerah lah sama keadaan gitu, tapi justru kan kalau ada masalah kan berarti perlu solusi kan gitu. Jadi bagian kita untuk cari solusinya itu, untuk jadi peluang gitu. Kurang lebih. Oke, nah mungkin bisa Kakak sharekan bagaimana sih kiat-kiatnya untuk kita untuk memulai suatu bisnis ini. Nampaknya, mohon maaf, rekan-rekan sekalian jangan lupa ya untuk menonaktifkan mikrofonnya. Oke, itu hanya intermezzo aja. Kita next lagi. Teman-teman di sini kan sepertinya ya nampaknya baru akan memulai usaha. Termasuk juga saya pribadi yang belum juga memiliki usaha tetap yang sudah
istilahnya sudah paten ini, sudah yakin. Saya juga baru pemula yang juga baru akan memulai usaha. Dan ini mungkin bisa kakak bagikan kiat-kiat untuk kita semua, bagaimana sih pertamanya apa harus memulai usaha itu apa dulu yang diniati, mungkin harus memulai seperti apa nih kiat-kiatnya usaha yang baru. Oke. Oke, jadi untuk rekan-rekan mungkin untuk rekan-rekan yang rekan-rekan yang ingin memulai punya bisnis gitu ya. Ya pertama yang dilakukan harus punya niat dulu sih gitu, karena bisnis itu kan nggak ya susah-susah gampang gimana ya. Jadi walaupun bisa dilakukan lebih fleksibel gitu ya kan, orang kayak sering bilang punya bisnis tuh enak gitu, waktunya terserah kita kapan mau ngaturnya gitu. Tapi sebenarnya kalau menjalankan bisnis tuh perlu juga untuk namanya kita konsisten gitu. Terus ya tetap harus rajin gitu, harus dikerjakan beneran gitu, nggak cuma di ide doang, di kepala doang tapi nggak dikerjakan, itu nggak bisa gitu. Jadi harus punya niat dulu kan untuk serius menjalankan bisnisnya gitu. Terus mungkin tipsnya untuk punya bisnis yang kreatif gitu ya, karena tema kita hari ini kan bisnis yang kreatif dan sukses gitu. Ya sebenarnya aku juga sama Maria sih, bisnis ini juga belum lama banget berjalan kan, baru pandemi ini kan. Tapi kalau mau diminta kasih tips, ya pertama kita harus tentukan dulu kan, pertama itu mau bisnis apa. Nah bisnis itu cara menentukannya sebenarnya kan bisa dua nih. Pertama kita lihat trennya dulu kan, sekarang yang lagi laku di pasaran apa sih gitu. Itu bisa juga pertama dengan melihat tren. Yang kedua, selain melihat tren, kita juga bisa dengan cara melihat ini nih, peluang itu tadi. Jadi bentar ya, sorry ini agak baru sampai rumah, sorry teman-teman. Oke, saya lanjutin. Jadi tadi pertama kita lihat tren dulu. Terus yang kedua, caranya adalah dengan lihat sebenarnya di masyarakat itu ada problem apa sih gitu. Kira-kira ada suatu hal yang bisa dijadikan peluang nggak untuk dijadikan solusi dari masalah yang ada di masyarakat gitu. Jadi bisnis yang baik itu menurut saya nggak cuma ikut-ikut tren aja gitu, tapi juga harus bisa memberi solusi dari problem masyarakat. Itu yang pertama dilakukan. Jadi harus peka sama kondisi lingkungan sekitar kita. Sebenarnya orang-orang tuh lagi butuh apa sih gitu. Itu yang dilakukan. Terus dari situ kita bisa mulai bikin list nih, kira-kira kita bikin daftar lah peluang bisnis yang ada apa aja sih gitu. Misalnya pandemi ini kan, misal kayak aku tadi contohnya pandemi, sebenarnya lagi ada peluang untuk bisnis produk-produk yang dibikin homemade gitu kan. Jadi aku mikir salah satunya jamu itu, terus bikin produk-produk yang bisa dibikin di rumah kayak kue atau masakan gitu. Tapi setelah kita bikin list, kita perlu pilih yang mana yang paling mungkin untuk dilakukan gitu. Ya, yang paling mungkin tuh pastinya yang sesuai juga sama kemampuan kita, skill yang kita punya, resource yang kita punya gitu. Kayak kalau saya disuruh bikin bisnis makanan, sebenarnya saya tuh nggak pintar-pintar banget masak gitu ya. Jadi itu nggak saya pilih gitu. Kalau bikin minuman masih bisa, jadi disesuaikan sama kemampuan kita juga dalam menentukan bisnisnya. Nah setelah itu, waktu itu udah kepilih nih, akhirnya bisnis jamu aja deh kayaknya masih sesuai sama skill yang saya punya dan juga
peluangnya ada dan memungkinkan, karena saya kan sebenarnya masih sambil kerja kantoran juga kan untuk menjalankan bisnis ini. Nah, itu yang paling memungkinkan, jadi saya pilih gitu. Terus setelah itu mulai kita menentukan mau bisnis jamu yang seperti apa nih gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan, kita perlu positioning, kita perlu riset juga kira-kira yang ada di pasaran sekarang produk jamu tuh apa aja sih gitu. Yang udah beredar aja, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Itu perlu kita riset, kita kumpulkan datanya. Terus akhirnya dari situ kita mulai bisa menentukan nih posisi bisnis kita nih mau di mana. Di situ kita bisa menentukan target pasarnya apa, terus juga mau harganya nanti jualnya berapa, produknya mau seperti apa, bahkan sampai brand yang mau kita bentuk nanti kayak apa gitu. Terus ya udah tinggal eksekusi aja gitu. Bukan tinggal sih, karena sebenarnya eksekusinya tuh yang paling sulit. Ya kurang lebih tipsnya untuk memulai kayak gitu sih. Oke, iya betul. Closing atau eksekusi tentu akan ini ya Kak, maju mundur deg-degan karena di situ adalah proses akhir finalnya, di situ kita harus menentukan langkahnya seperti apa. Nah, ini kiat-kiat yang perlu teman-teman semua pahami ya, dan ingat-ingat selalu. Oh iya, saya mau ingatkan juga untuk rekan-rekan sekalian, kalau sekiranya punya pertanyaan ataupun mau berkonsultasi, nanti boleh ajukan pertanyaan lewat kolom chat, dan silakan aktifkan kolom chat dengan silakan saling menyapa ataupun mau bersharing-sharing, itu sangat diperbolehkan karena saat ini kita adalah ruang diskusi aja, santai saja rekan-rekan. Silakan untuk mengaktifkan kamera juga. Feel free untuk teman-teman boleh mengeluarkan juga pertanyaan-pertanyaan dan juga hal-hal yang mungkin sedang teman-teman rasanya dalam hati ini bingung untuk bertanya kepada siapa. Ini ada ruang tempat untuk teman-teman sekalian berdiskusi, dan juga mungkin saya tidak tahu ya rekan-rekan di sini, mungkin ada yang sudah memulai usaha terlebih dahulu, mungkin ada yang juga mungkin sedang baru akan memulai ataupun masih merencanakan aja nih kira-kira mau seperti apa. Oke, saya juga mau kembali mengajukan pertanyaan ini, kiat-kiatnya sebenarnya sangat luar biasa. Nah Kak, strategi marketingnya tuh seperti apa sih Kak? Kan ada juga PSBB yang dimana membatasi berjualan secara offline tentu. Nah ini tentu karena peringatan atau protokol kesehatan di mana nggak boleh berkata, harus berjaga jarak. Offline tentu mungkin kurang efisien, tapi mungkin juga bisa dilaksanakan oleh Kakak. Nah, seperti apa? Apakah bergerak di bidang offline kah atau online atau seperti apa sih Kak? Silakan. Oke, ini sharing aja ya yang saya jalani gitu. Makanya tadi kan perlu untuk kita lihat juga kan dari diri kita sendiri juga itu kemampuannya seperti apa, maksudnya dari skill yang kita punya dan juga ketersediaan waktu kita. Nah, itu perlu kita kenali dulu dan juga peka sama kondisi sekitar. Nah, benar tadi selama PSBB ini jualan offline kan sulit ya, banyak restoran yang tutup gitu. Makanya yang dijalani, jadi jualan ponku jamu ini kami jalaninya dengan online memang gitu. Jadi strategi penjualan dan marketing yang dilakukan itu pertama pastinya kita punya page Instagram dan juga pemesanannya bisa lewat WA, bisa lewat Instagram, pokoknya online lah semuanya gitu. Jadi terus untuk penjualannya emang masih di awal tuh kita jualan dengan sistem pre-order. Jadi pertama ditawar-tawarin dulu nih sama orang-orang terdekat dulu lah pastinya ya. Terus, nah sebelumnya kita udah lakukan dulu tuh, kita udah siapin dulu kalau mau jualan online, berarti harus menyiapkan materi bahan-bahan promosinya itu yang online kan. Jadi kita udah siapin, kita lakukan photoshoot untuk pemotretan produknya, terus kita bikin price list dan segala promonya itu dalam bentuk digital kan, supaya bisa di-share di handphone, di sosial media, di grup WA, dan lain-lain. Baru setelah kita bikin waktu itu tanggal launchingnya, terus kita buka PO di tanggal itu, ya itu sih, dari lihat foto-foto produk kita,
orang mulai beli gitu. Dari situ akhirnya kita kirim produknya juga lewat jasa Gojek Grab, pengiriman ojek online. Dari situ aja sih, terus mulai banyak masuk review di Instagram Story, terus kita repost gitu di Instagram page kita. Udah dari situ sih pertamanya. Terus sekarang kalaupun offline kita paling kalau jualan di kantor aja sih, tapi yang lainnya masih online semua gitu. Nggak buka toko sendiri. Gitu Maria mungkin. Sorry kok suaranya nggak ada ya? Oh iya, sorry. Oke, sudah terdengar ya? Iya. Sesuai dengan apa yang ini ya, zaman sekarang pasti semuanya serba online. Mau kita belajar online, lalu kemudian shopping, belajar online semuanya. Teman-teman di sini juga saya yakin pasti online semuanya nih. Tapi untuk memulai usaha yang baru nih, apalagi kakak di awal pandemi ini, mungkin bisa menjadi sesuatu yang agak challenging nih mungkin, tapi juga mungkin mudah karena mungkin sudah punya pengalaman atau bagaimana sebagainya. Nah ini kira-kira usahanya tuh dimulai bersama siapa sih Kak? Dan apabila sendiri, semisal sendiri, apakah nggak susah untuk memulainya gitu? Teman-teman mungkin di sini agak bertanya-tanya ya, untuk memulai usaha, maju mundur karena, aduh aku rasanya sendiri banget, gak punya partner, ataupun nggak menemukan partner yang cocok. Nah ini mungkin bisa kakak bantu sharing mengenai kakak nih bergerak sama siapa, lalu kemudian sulit atau enggak sih untuk memulainya? Oke, jadi dalam merintis bisnis Ponku ini, aku nggak sendiri emang. Jadi berdua sama rekanku, itu teman kantor sebenarnya. Cuma kita emang udah bertahun-tahun sekantor dan udah deket juga, udah berteman dekat lah gitu. Jadi kemarin emang karena ada peluang juga sih, karena kita biasa kantoran, kita waktu itu sempat kerjanya tuh dari rumah, work from home. Nah, makanya kita jadi punya waktu lebih untuk menjalankan bisnis ini gitu. Jadi memang itu balik lagi sih ke tiap orang sebenarnya kan, mau jalanin bisnis apa gitu. Dan kita harus tahu bisnis ini kira-kira yang harus diurus tuh apa aja, ribet atau enggak. Nah, kan ada juga orang yang menjalankan bisnis sendirian, ada juga yang rame-rame sama temannya sendiri, ada juga sama keluarga. Itu ataupun kita bisa juga mulai menarik investor, bisa juga kan, tergantung bisnis apa yang mau dijalankan dan skalanya mau seperti apa. Jadi perlu untuk kenalin sih bisnisnya sama kemampuan kita itu. Nah kalau emang dirasa butuh partner, ya menurutku emang harus cari orang yang enak lah buat diajak kerjasama gitu ya, karena menjalankan bisnis bareng itu juga perlu kepercayaan sih, sama kan nggak mungkin semuanya kita pegang sendiri. Jadi nggak ngapain juga kalau punya partner kalau akhirnya ujung-ujungnya dikerjain sendiri kan. Makanya perlu bagi tugas gitu sama rekan kita. Jadi perlu percaya juga gitu. Misal saya pegang operasional produksi gitu, dan teman saya misalnya pegang sosial media gitu. Ya itu proses sih, tapi kita harus percaya gitu kalau rekan kita bisa dan punya kemampuan untuk pegang sosial media gitu. Jangan dikit-dikit malah kita interupsi terus kayak gitu, kurang bagus juga sih. Jadi cari rekan partner bisnis itu yang emang kita kenal sih menurutku dan punya skill yang dibutuhin. Oke, iya. Berarti kalau boleh saya menambahkan ya Kak ya, untuk kiat-kiat nih sebelum kita mulai usaha, ketahuilah kemampuan diri. Kalau misalnya sekiranya kita nggak mampu, carilah partner bisnis. Pilihlah mereka yang kira-kira klop nih sama kita, satu paham, satu pikiran, bisa nyambung nih kalau ngomong, lalu kemudian barulah berjalan bersama-sama. Seperti itu ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Ini kebetulan sudah bergabung bersama kita, ada Karis. Silakan untuk boleh dilanjutkan mungkin untuk rangkaian acara diskusi kita, masih berdiskusi. Ada juga beberapa pertanyaan yang masuk. Teman-teman silakan untuk aktif bertanya, tidak masalah. Nanti juga akan
kita infokan mengenai absen dan lain sebagainya. Silakan. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya tadi sempat mati lampu. Jadi kebetulan baterai laptop saya lagi habis, jadi sinyalnya juga langsung down. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi oke. Selain Mbak Paula, Bang Aden dan Alpi udah masuk belum ke Google Meet? Halo Bang Aden. Oke, mungkin sambil menunggu mereka berdua masuk, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dari saya sendiri. Oke, Mbak tadi sudah mulai perkenalan ya Mbak ya? Iya. Sudah ya? Oke, berarti Oke. Jadi mohon maaf buat para peserta untuk tidak menghidupkan suara selama seminar berlangsung. Untuk Ibu Asri, mohon maaf Bu, untuk dimatikan suaranya Bu. Halo Ibu Asri. Halo Ibu Asri. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa kunci kesuksesan dari mana tadi Mbak? Soalnya saya mendengar sedikit aja tadi. Tadi saya mendengar sedikit bahwa ada kunci kesuksesan dari sebuah bisnis ya, benar nggak? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, sudah dijelaskan belum bahwa asal mula Ponku Indonesia itu dari mana Mbak? Nama Ponku Indonesia. Iya, tadi udah sedikit dijelasin kan Ponku tadi. Oh, namanya. Iya, nama Ponku Indonesia kenapa bisa ada dan kenapa memilih jenis minuman untuk bisnisnya Mbak sendiri? Oke, kalau kenapa jualan jenis minuman jamu tadi udah jelasin sih, Kariska. Jadi karena pandemi tadi, karena concernnya ke kesehatan sama perekonomian gitu. Kayak produknya jamu meningkatkan imunitas dan juga bikin bisnis supaya meningkatkan perekonomian dan juga buat lapangan kerjaan baru juga sih, walaupun ya mungkin belum besar gitu. Nah, nama Ponku sendiri itu sebenarnya simpel sih. Jadi bahannya jamu itu kan kebanyakan dari tanaman herbal ya. Yep. Jadi kayak jahe, kunyit, kencur kayak gitu. Itu namanya tuh kan orang biasanya nyebut tuh empon-empon gitu. Makanya kita ambil nama ponnya gitu. Ponku, jadi Ponku gitu. Simpel sih, tapi sebisa mungkin emang pengen cari nama yang gampang diingat gitu. Itu menurutku cukup penting sih supaya orang kenal produk kita lebih, ingatnya lebih gampang. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, sudah berapa lama sih jualan minuman jamu seperti itu? Halo? Iya. Ini baru sih sebenarnya, Karis ya. Tadi mulai pandemi, tapi sebenarnya baru start banget itu, maksudnya baru start mulai riset dan segala macam ya, kayak tadi aku bilang itu baru bulan Mei. Mei 2020 dan akhirnya kita launching itu benar-benar buka first PO itu di bulan Agustus. Jadi masih anak piyi juga sebenarnya bisnisnya. Oke Mbak, jadi sekali lagi mohon maaf buat para peserta, ini memang kendala sinyal dan kebetulan lagi hujan juga di Purwokerto, jadi untuk di-admit mohon maaf agak lama proses masuknya dan juga untuk pembicara yang lain karena di laptop saya sendiri lagi di restart dulu sebelumnya untuk Google Meet-nya. Oke, baik Mbak. Jadi
langsung ngeblank. Oke. Ya. Oke. Buat para peserta ada yang mau bertanya dulu nggak? Karena memang sinyal dari HP saya sendiri juga lagi memang nggak bisa Mungkin tertolong banyak, lagi. apa tadi pertanyaannya dari Dan teman-teman boleh langsung bertanya. Dan mohon maaf, ini memang Oh iya, ini sudah ada pertanyaan Kak dari kolom komentar, boleh saya bacakan boleh. mungkin? Oke, ini ada yang namanya Haliza Lufifa. Mungkin kalau ada Kak Haliza, silakan untuk ini ya, bertanya sendiri via suara mungkin. Halo Kak Haliza. Adakah di sini? Oh, masih ada. Kak Haliza, boleh mengajukan pertanyaan via suara, silakan kalau bersedia. Atau mungkin bagi peserta yang lain untuk bertanya langsung boleh. Karena ini memang di luar ekspektasi sih sebenarnya. Oke, Kak Haliza tidak bisa bergabung karena koneksi. Oke, nggak apa-apa, saya akan bacakan pertanyaan dari Kak Haliza ini ya. Halo Kak, saya izin bertanya, gimana sih cara strategi marketing yang bagus untuk menarik pelanggan supaya dia tertarik dengan produk kita? Oke, ini berarti lebih bagaimana caranya kita mempromosikan ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan garis besar, tapi mungkin akan ditekankan kembali. Silakan Kak Paula mungkin sedikit aja tentang strategi. Oke. Kalau untuk bikin customer tertarik ya, karena bisnis itu kan emang kita cari customer sebenarnya. Nah, kita perlu, kenapa orang tertarik gitu ya? Orang tuh biasanya loyal sama suatu bisnis tuh ada dua gitu. Pertama tuh kalau bisnis itu tuh menjawab kebutuhan mereka. Yang kedua, kalau bisnis itu punya brand yang kuat gitu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan pertama ya kita perhatikan juga tuh kebutuhan customer. Misal kita mau jual makanan gitu ya. Nah, kita harus juga punya tuh nilai plus dibanding sama kompetitor kita gitu kan. Orang jual makanan kan banyak. Misal makanannya apa ya, harus lebih spesifik sih. Misalnya jual roti gitu ya, bakery. Kita harus punya nilai plus daripada kompetitor kita. Makanya penting untuk positioning tadi. Positioning itu jadi kita riset dulu yang ada di pasar itu pemainnya siapa aja sih gitu. Orang apa toko yang jualan roti itu ada apa aja. Kita kumpulin datanya, kita jabarin gitu. Nah, di situ kita akhirnya bisa nemukan, oh yang ini rotinya misalnya dia spesialisnya di roti apa sih kayak pie gitu misalnya. Terus yang lainnya, oh nih roti dari Korea gitu misalnya. Yang ini apa? Nah, jadi kita tuh bisa menentukan keunikan kita. Nah, biasanya orang tuh jadi apa sih yang belum ada di pasar gitu ya, orang tuh tertarik sama produk yang baru gitu. Jadi kita tentukan keunikan kita tuh kelebihannya apa. Bisa juga nggak dari produknya, tapi misal dari promo dan pengiriman gitu, kita bikin yang unik gitu. Misalnya kalau beli 2 gratis 3 misalnya, ini ekstrim kan, itu kan pasti orang tertarik gitu. Jadi di awal untuk lakukan promo itu nggak usah ragu-ragu sih, yaitu kayak model di awal sih. Memang mungkin di awal rugi dulu, tapi yang penting kan orang tuh udah kenal dulu produk kita. Jadi kalau mereka udah kenal, udah nyaman, pasti mereka loyal gitu. Terus tadi juga penting kan untuk punya brand yang kuat gitu. Jadi jualan kalau bisa kita punya mereknya yang tadi catchy, terus kita juga punya packagingnya yang menarik. Yaitu jadi orang tuh kayak beli produk kita tuh punya kebanggaan sih. Itu biasanya juga bikin loyal customernya, jadi suka apa berlangganan di kita lah, kayak gitu mungkin. Oke, mungkin tadi kan Mbak Paula sendiri ngomong bahwa pelanggan harus loyal terhadap customer. Seorang pebisnis harus loyal terhadap customer-nya sendiri. Nah, mungkin ada yang lebih spesifik lagi nggak? Loyalnya seperti apa sih, Mbak? Oke, jadi kayak gini misalnya ya,
misal si Ponku deh, si jualan jamu ini kan, pertama orang kan tertarik karena misal foto-foto produknya lucu. Mungkin kalau mau lihat foto Ponku bisa lihat di Instagramnya kali ya, sekalian promosi. Itu boleh Mbak di-share. Mungkin karena jadi Ponku ya di @ponku.id bisa dilihat aja. Jadi emang Ponku ini kemarin kita buat jamunya ini tuh agak colorful gitu foto-foto, karena kita pakai bahan-bahan pewarna alami tapi juga dia punya manfaat lah buat tubuh gitu, buat meningkatkan imunitas. Nah, terus juga packagingnya didesain yang menarik. Nah, dari situ kan pertama mereka tertarik cuma karena lihat foto gitu kan, tapi udah nyoba produknya juga dan akhirnya mulai repeat order. Jadi salah satu contohnya supaya customer tuh merasa dikasih servis khusus, beberapa kali kita itu kasih untuk customer yang udah beli lebih dari 10 kali gitu, 10 botol, itu kita kasih gratis 1, kayak gitu misalnya. Jadi ada kartu member juga. Kayak gitu sih, jadi terjalin hubungan antara pebisnis dan juga customer gitu. Semacam itu, jadi nggak usah takut rugi sih kalau kayak gitu, karena kepercayaan dari customer itu harganya juga mahal. Gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau bertanya langsung nggak? Sembari menunggu pembicara yang lain juga, karena saya lagi berusaha untuk membuat sinyalnya stabil. Boleh nggak dari teman-teman sendiri bertanya langsung ke Mbak Paula? Bisa langsung menghidupkan suara atau mungkin kamera. Iya. Ini berdasarkan kolom chat tadi ada yang sudah mengirimkan pertanyaan nih Kak, dari Reynaldi Julianto. Barangkali Kak Reynaldi berkenan nih untuk menyalakan mikrofon, kemudian langsung bertanya lewat suara. Silakan Kak Reynaldi. Adakah di room ini? Nampaknya tidak lagi bergabung bersama kita ya. Oke, sembarang aja teman-teman. Silakan kalau misalnya ada, langsung aja untuk bertanya lewat suara. Atau mungkin Kak Alfi nih, Kak Alfi juga baru saja mengirimkan pertanyaan. Boleh juga untuk bertanya secara langsung nih, untuk merasakan berbincang-bincang langsung bersama founder dari Ponku Indonesia, Kak Paula ini. Silakan mungkin, atau siapapun. Jangan malu ya rekan-rekan sekalian, supaya kita bertambah ilmu dan juga wawasan kita mengenai bagaimana kita harus berbisnis secara tepat, benar, dan juga kreatif. Oke, mungkin apa ya? Oke Mbak, mungkin ada nggak sih kepengen untuk untuk melakukan kayak misalnya untuk membuka lowongan pekerjaan buat orang lain ketika masa pandemi ini, Mbak? Oh ya. Jadi aku sharing aja ya. Jadi selama menjalankan bisnis ini sekitar kurang lebih udah 3 bulan, cukup ada perkembangan sih, gitu ya. Jadi dalam proses produksi kita itu tadinya semuanya dilakukan sendiri, berdua, aku sama temanku, sama ya ada rekan-rekan yang bantu juga lah, teman-teman sendiri. Tapi ternyata setelah dijalani emang kayak kita perlu nambah orang nih, karena nggak mungkin ternyata dikerjakan sendiri itu akan capek banget gitu. Jadi yang tadinya kita kepikiran mau dikerjain weekend doang tuh ternyata butuh waktu 3-4 hari. Akhirnya mulai cari solusi. Jadi untuk proses produksi itu kan pertama kita harus diproses dulu kan bahan bakunya. Akhirnya kita mulai cari orang juga untuk bantu ngupasin jahe, kunyit, kencur, tapi dengan cara yang kita udah tahu lah cara ngolahnya gimana, kan nggak sembarangan juga. Akhirnya kemarin kita udah mulai memperkerjakan
2 orang sih untuk bantu di proses itu. Ya walaupun fee-nya nggak seberapa lah, tapi kita emang cari bukan kenalan juga sih, tapi ibu-ibu yang emang ibu rumah tangga yang nggak ada kerjaan, kita ketawarin itu, dan akhirnya itu bisa jadi penghasilan tambahan juga buat mereka. Jadi udah dilakukan sih, nambah 2 orang yang bantu bisnis ini gitu. Harapan sih ke depan kalau makin berkembang bisa lebih banyak mempekerjakan orang sih, walaupun bukan yang full time ya. Oke, Bu. Iya. Oke. Tadi kayaknya ada yang tanya. Nampaknya ini ya, terkendala sinyal kembali dari Karisnya. Halo, Karis masih bergabung kah? Iya, tadi ada pertanyaan ya, Kak ya. Saya tertarik juga, ini cukup panjang dan juga cukup kritis nih dari Kak Alfi sebenarnya, tapi apakah masih bergabung atau enggak? Coba kita sapa lagi ya, Kak Alfi. Kak Alfi, kalau seandainya Kakak masih bergabung nih, langsung aja kirim ke pertanyaannya ya, Kak. Berbicara langsung mungkin. Halo Kak, aku mau nanya boleh nggak ya? Halo, ya silakan. Boleh sebutkan namanya, perkenalan dulu ya Kak, lalu kemudian sampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Iya, aku Erika Putri, aku mau tanya untuk Kak Paula mengenai penambahan karyawan tadi Kak. Oh iya. Oke. Suaraku jelas nggak ya? Jelas. Oh, oke. Jadi aku juga sebenarnya pengen nambah karyawan, cuman aku tuh udah berpikir berkali-kali karena takut bingung di masalah keuangannya Kak, atau nanti ngurangin untung aku atau semacamnya. Nah aku mau nanya buat Kak Paula, gimana sih caranya ngelola keuangan pas udah bisa nambah karyawan kayak gitu? Makasih. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke. Jadi kalau untuk kasus aku sendiri sih, emang kita perlu buat perhitungan ya. Kalau boleh tahu tadi siapa yang nanya, bisnisnya apa ya? Apa? Jenis bisnisnya. Aku bisnis makanan. Jenis bisnisnya usahanya apa? Aku makanan. Oh, bisnis makanan. Iya. Oke, ya apalagi makanan ya. Itu kan butuh tenaga emang ekstra sih untuk produksinya. Nah, itu perlu kita hitung juga sih, kan dari omsetnya dikurangin bahan baku dan biaya produksi itu masih masuk nggak kalau kita nambah orang. Emang kalau aku sendiri di Ponku sistemnya kita bukan yang gaji bulanan gitu ya, tapi jadi tergantung dengan kalau misal kita PO nih, misal ada yang pesen 50 botol gitu, kan bahan bakunya udah dihitung kan, untuk 50 botol itu butuh bahan bakunya berapa. Jadi yang dikerjakan sama karyawan itu jumlahnya udah pasti kan. Jadi sistem pembayaran, sistem gajinya itu sesuai dengan jumlah yang dikerjakan aja gitu. Jadi misal 50 botol, misal butuh 5 kilo empon-empon. Jadi yang dibayar tuh kita kasih tarifnya per kilo aja gitu. Jadi menurutku itu menjaga ini sih, spare antara omset sama tadi biaya produksi tadi. Jadi kita nggak terlalu rugi gitu kalau pun gitu. Jadi menurutku
memang lebih efektif lagi kalau makanan, misalnya makanan matang ya, mending sistemnya buka PO dulu aja gitu. Untuk sekarang yang aku jalanin kayak gitu sih. Nggak yang terlalu banyak stok. Nggak terlalu banyak stok bahan. Itu buat menjaga supaya pengeluaran kita di modal nggak terlalu besar daripada pemasukan. Tapi kita kayak udah dapat fixed income-nya. Gitu kali ya. Oke Mbak, terima kasih Mbak untuk jawabannya. Jelas nggak ya? Bang Aden, halo Bang Aden, apakah sudah bergabung? Ya, halo. Ya, mohon maaf Bang, Maaf, sekali lagi ini sinyal memang lagi lost connection tadi Bang, karena mati lampu juga ya di situ. Di sini juga mati lampu. Jadi mati laptopnya jadi mati, jadi langsung di restart dulu sebelumnya. Oke Bang, ini Bang Aden adalah seorang founder Mangasi Baik. Dia membuka usaha minuman. Boleh dulu Bang dijelasin awal mula Mangasi Baik dan mungkin juga disapa dulu para peserta yang hadir di sini, Mbak. Oke, makasih Karis. Oke Bang. Halo, selamat sore semuanya. Ini maaf saya masuk Sore, tadi malam. terkendala. Ya, terima kasih. Sore. Ya, tadi terkendala. Ya, terima Malam. kasih. Ya, tadi terkendala karena jaringan, terus di sini sempat mati lampu begitu. Jadi saya baru bisa masuk. Saya panggilannya dipanggil biasanya Aden. Lokasi saya di Purwokerto. Saya memulai usaha itu minuman. Yang saya mulai itu minuman yang berbahan dasar sari nabati. Jadi saya tidak pakai susu teman-teman. Saya tapi pakai sari nabati. Mungkin baru pertama yang kemudian bikin minuman kekinian dengan varian rasa, mungkin ada rasa kopi, rasa coklat dan sebagainya. Tapi kita bahan dasarnya pakai sari nabati. Betul-betul dari protein nabati, jadi nggak ada protein hewani, nggak pakai susu kental, susu cair atau apapun. Kita pure sari nabati. Itu mungkin perkenalannya. Tapi nanti kita ke depan lagi research juga untuk melakukan beberapa produk. Ya, salah satunya sih yang udah kita launching itu produknya itu kita ada makanannya itu toast, tapi kita pakai sari nabati juga. Jadi kita toastnya itu dari protein nabati. Terus kalau minuman kita jualnya dalam bentuk cup. Kalau misalnya teman-teman biasa ke coffee shop yang ukuran 12 oz, nah kita pakai itu sama ukuran 16 oz. Tapi juga kita pakai botolan ukuran 500 ml sama 1 liter. Nah itu kita kirim juga keluar kota, tetapi jangkauan kami terbatas hanya untuk beberapa kota karena kita pakai Rail Express. Karena kalau misalkan pakai jasa pengiriman yang lain, dari Purwokerto itu yang untuk bisa ke kota lain lalu menyediakan ada freezer di sana, kami belum menemukan yang dari Purwokertonya. Tapi kalau dari kota-kota lain sebenarnya ada, tapi dari Purwokertonya kita belum menemukan. Soalnya kita minumannya tidak pakai pengawet, jadi kita frozen. Kalau misalkan orang-orang frozen food, mungkin kami juga sekali lagi mungkin yang mengawali frozen drink. Jadi minuman kami kita bekukan, tapi itu nggak mengganggu rasa ketika akhirnya ditunggu cair, dan itu cairnya juga nggak terlalu lama. Jadi setelah udah dikeluarkan dari kulkas, itu akan berapa menit dia nanti cair sambil nanti dikocok-kocok. Nah itu rasanya tetap sama, nggak berubah. Dan kami sajikan itu dengan gula yang terpisah. Kira-kira begitu perkenalannya yang Oke. bisa. Oke, Bang Aden terima kasih. Untuk Alpi apakah sudah masuk? Halo Alpi. Halo Alpi. Alpi, apakah udah masuk Alpi? Mohon maaf Alpi, suaranya tidak kedengaran. Halo, suaranya udah ada?
Oke, sudah Alpi. Sudah. Oke, mohon maaf sekali lagi ya buat seluruh peserta yang baru masuk. Sekali lagi saya minta mohon maaf banget karena memang betul-betul di luar ekspektasi karena betul-betul mati lampu tadi, jadi sinyal juga terganggu, ada hujan juga, jadi mohon maaf sekali lagi. Oke, Alpi, ya ini adalah teman waktu satu desa di KKN ya, dan dia sedang buka usaha. Kalau boleh tahu apa, Alpi, namanya? Usaha saya yang baru buka banget, yang baru launching ini, namanya Topoki Mobile. Nah, ini tuh kayak sejenis jajanan Korea, tapi yang udah dimodifikasi jadi makanan frozen khas Indonesia. Jadi kayak rasanya tetap Korea banget, tapi bentukannya kita itu sih, itu baru pertama banget. Kalau di Indonesia sih baru pertama banget yang bentukannya beda gitu. Kayaknya kalau usaha yang baru sih yang itu sih, tapi kalau yang lain udah ada yang jalan. Belum kakak. Mana Bimo keluar kak? Oke, mohon maaf buat para peserta untuk tidak dihidupkan suaranya. Mohon maaf sekali lagi biar tidak mengganggu selama acara. Oke, terima kasih Alpi buat perkenalannya. Oke, karena Alpi juga sebentar lagi ada kegiatan, mungkin saya bertanya dulu ke Alpi. Alpi, ini kan kamu kan udah dibilang udah lama ya buka usaha yang tadi kamu bilang itu. Mungkin gimana sih cara kamu mengatasi kendala-kendala yang ada di dalam bisnis itu? Yang pertama sih biasanya yang paling banget ada kendala itu biasanya di produk ya, misalkan di pengiriman, itu sering banget tuh. Nah, di pengiriman tuh biasanya ya kita antisipasi tuh lokasinya dulu, alamatnya biasanya kita punya database. Jadi dikelompok-kelompokin dulu database itu, misalkan satu hari itu ada pesanan ke beberapa daerah, dan itu kita kelompok-kelompokin dulu yang daerahnya jauh kita treatment lebih. Misalkan biasanya kalau misalnya dari Semarang ke Pati kita cuma pakai beberapa, terus tapi kalau sampai ke daerah Kalimantan atau Riau itu kita benar-benar packingnya pakai kardus double-double deh, soalnya emang biasanya barang apalagi makanan kan cepet rusak. Itu sih kendala kalau di bisnis aku yang baru-baru ini. Dan mungkin kendala itu kan pasti kan Alpi sendiri bisa atasin di dalam berbisnis nih. Nah, bagaimana untuk Alpi sendiri ketika mengalami kendala seperti itu, bagaimana cara Alpi sendiri untuk mengatasinya supaya bisnisnya tetap berjalan dan juga tidak tidak gitu-gitu aja bisnisnya. Itu seperti apa kendalanya? Ya pertama ya kalau misalkan bisnisnya baru banget, kendala itu pasti banyak dan kita tuh pasti benar-benar koreksi banget produk itu setiap minggunya. Kita benar-benar liatin produk itu tuh ada perubahan yang signifikan atau enggak. Jadi kita rekonstruksi terus deh pokoknya produk itu gimana pun caranya. Jadi konsumen tuh ngerasa puas sama produk kita. Komplain pasti dapat, kalau awal-awal penjualan pasti komplain dapat. Tapi jangan nyerah gitu. Itu semua pasti terjadi gitu. Rugi ya mungkin bisa juga kita alamin di awal-awal. Tapi yang pertama kita harus punya mental yang kuat ya kalau buat jualan. Gitu sih kalau aku. Oke. Iya, dicoba lagi terus usahanya sampai benar-benar usahanya stabil gitu. Dan ini mungkin kan ketika kita berusaha nih kan, berbisnis pasti ada saingan di dalam berbisnis juga. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bersaing dengan sehat dengan pebisnis lain, karena kan kita juga harus butuh strategi yang tepat dan benar gitu di dalam persaingan bisnis, karena persaingan bisnis kan begitu cepat berlangsung itu. Jadi bagaimana sih cara Alpi sendiri untuk bersaing dengan
dengan cara yang benar dan tepat seperti itu? Yang pertama sih riset bisnisnya. Riset tuh penting banget kalau menurut aku. Aku tuh hampir tiap bulan tuh benar-benar riset pasar tuh yang turun ke jalan, terus datengin, misalkan aku punya produk makanan, dan yang aku lakuin tuh per toko tuh kan aku nitip di toko-toko frozen juga. Per toko tuh aku datengin yang lagi happening, yang paling laku dijualan di toko ini tuh apa aja. Terus ya aku lihat produknya tuh kayak gimana. Ya kita sedikit meniru. Jadi tapi tidak menjiplak ya. Misalkan kayak misal di produk itu dia sudah ada PIRT segala macem, udah lengkap gitu. Nah, produk kita belum ya. Kita usahakan supaya konsumen juga lebih percaya sama produk kita gitu sih. Uh, Haris kayaknya ada gangguan ya. Jadi gitu. Terus selain riset pasar, juga treatment ke konsumen juga perlu banget. Misalkan kita kasih hadiah, giveaway tiap bulannya juga bisa. Terus juga selain itu database sih, database konsumen tuh. Dan Alpi sendiri udah sampai keluar kota nggak pengiriman bisnisnya sendiri? Apa masih di dalam kota? Alhamdulillah sudah sampai keluar kota, udah paling jauh ke Kalimantan Tengah, di Batu Licin kayaknya. Nah, ini kan pasti kan di dalam pengiriman keluar kota nih, apalagi kan Alpi usaha makanan nih. Bagaimana sih caranya supaya kualitas makanan itu bisa bertahan lama ketika pengiriman ke luar kota sendiri? Oh ya, kalau misalkan yang di luar kota, tadi sih ke packaging ya, packagingnya kita benar-benar diusahakan mungkin benar-benar rapi, dan produk kita kalau yang punya batas expirednya cepat, diusahakan ya pakai treatment lebih, misalkan ekspedisinya yang lebih cepat apa, atau mungkin dipakai kalau misalkan dia nggak tahan di suhu ruang harus pakai ya. Halo. Oke, dan apa ya? Halo, apakah jelas suara saya? Oh ya, barusan jelas. Ya, sudah. Dan apakah hanya Kalimantan saja yang Alpi melakukan pengiriman atau mungkin ada mungkin daerah-daerah lain seperti itu? Oh, ada. Kalau misalkan daerah Jawa, kita udah ke Pati, terus sama Jepara, terus sama sekitar Purwokerto juga udah sih. Purwokerto, Purwakarta, Tangerang, Tangerang, Bekasi, Jawa Baratnya yang di Majalengka sama di Tasikmalaya kalau nggak salah. Ah ya, kebanyakan sih Majalengka kalau yang di Jawa Barat. Terus kalau yang di luar banget, jauh banget itu baru di Kalimantan. Nah, pastikan juga di dalam pengiriman barang ini, Alpi sendiri kan juga harus meyakinkan pelanggannya sendiri bahwa barang yang saya jual ini terjamin aman dan juga terjamin bahwa pengirimannya itu tepat waktu. Nah, bagaimana sih meyakinkan konsumen seperti itu? Karena kan agak gimana ya, agak susah gitu ya mungkin di dalam berbisnis juga meyakinkan konsumen. Nah, mungkin di dalam Alpi sendiri nih, bagaimana untuk meyakinkan konsumen supaya yakin bahwa oh pengiriman yang dilakukan Alpi ini udah benar, udah tepat dan sudah terjamin gitu. Bagaimana Alpi? Yang pertama kita tuh kasih tahu dulu produk knowledge kita tuh kayak misalkan informasi dia tahan berapa lama dalam pengiriman, terus nanti di pengiriman kita bakal kasih treatment apa aja, terus kemudian kita juga tanya ke konsumennya di daerahnya itu atau di alamatnya itu apakah
terjangkau gitu loh. Apakah tidak terlalu pelosok, bisa saling ngobrol dulu sih. Kalau misalkan apalagi pengirimannya sekaligus besar ya. Soalnya nih makanan frozen khusus di aku nih, kalau sekali pengiriman biasanya jumlahnya besar, nggak satu dua. Jadi kita bener-bener saling sharing dulu sama konsumen, cari tahu dulu apa kondisi lokasi seperti apa gitu. Berbicara tentang berbisnis secara mandiri nih, pasti kan juga ketika berbisnis kita harus mandiri. Nah, menurut Alpi sendiri apa sih berbisnis secara mandiri? Menurut Alpi? Menurut aku sendiri tuh bisnis secara mandiri tuh ya kita benar-benar usaha tuh dari kecil, dari hal yang paling kecil misalkan kayak modal 100-200 kita bangun bener-bener telaten, terus rajin, nggak malas, bener ya Kak, tidak ada apa namanya suntikan dana dari yang lain-lain misalkan kayak apa namanya investor yang gede-gede gitu loh. Usaha mandiri tuh menurut aku gitu. Tapi kalau skalanya usaha mandiri yang besar, yaitu pasti dong ada investor dan lain-lain gitu. Dan gimana sih cara Alpi sendiri juga, ada nggak sih keinginan untuk bekerja sama dengan usaha-usaha lainnya seperti misalnya minuman atau mungkin kayak misalnya pakaian gitu, untuk sama-sama bagaimana usahanya Alpi ini bisa maju dan juga bisa sama-sama memahamin dan belajar dari pengalaman bisnis yang lain, seperti ada nggak keinginan seperti itu? Sebenarnya saya juga kan punya beberapa bisnis, jadi saya lagi berkecimpung di bisnis fashion, makanan, sama bisnis peternakan. Nah, jadi ya benar-benar yang saling berkesinambungan sih. Terus sekarang juga lagi yang Topoki ini mau kerjasama sama kafe-kafe kecil. Ya nanti kita yang supply gitu ke mereka. Jadi mereka tuh kan harus biasanya di kafe-kafe kecil tuh ada snack-snacknya gitu kan. Nah itu mereka kalau yang snack yang terlalu ribet, kalau coffee shop kecil tuh kadang susah. Jadi kita benar-benar tawarin per coffee shop tuh kita kasih proposal kecil gitu kayak booklet gitu. Nanti keuntungannya gimana, sistemnya gimana kita tawarin gitu. Itu sih kalau yang Dan yang mau dan dijalin. dan gimana cara Alpi sendiri supaya apa namanya, ketika usaha yang dijalankan banyak itu bisa terkontrol waktunya sendiri, karena kan usaha Alpi ini banyak, tadi kan dibilang bahwa ada baju, ada mungkin makanan dan minuman, dan mungkin juga akan kerjasama dengan kafe-kafe kecil. Nah, bagaimana sih mengkontrol waktu, karena kan juga bukan usaha bisnis saja yang Alpi lakukan, mungkin kegiatan di rumah segala macam, itu bagaimana sih supaya bisa berjalan bisnisnya ini? Kalau aku sih, jadi di setiap bisnis itu ada satu orang yang aku percaya, pekerja yang aku percaya. Jadi dia buat yang laporan semua manage, tapi tetap aku semuanya aku via online gitu loh. Misalnya data-data konsumen, terus juga itu semuanya via online. Jadi aku benar-benar tiap hari ngecekin satu-satu. Tapi ya emang aku nggak langsung terjun di semua bidang itu gitu. Ada job desk-nya gitu. Tapi aku semuanya selalu aku cekin. Yang penting tuh semuanya udah database-nya rapih sih. Kalau menurut aku kalau database-nya udah rapih, semuanya enak kok. Kita kita mau pergi kemana aja, mau traveling kemana aja, bisnis bisa jalan kok. Gitu. Oke, Alpi, terima kasih Alpi untuk seluruh jawaban yang sudah diberikan. Mungkin kita langsung ke Bang Aden. Bang Aden masih bergabung di Google Meet, Bang? Ya, makasih. Halo, ya masih. Oke, Bang. Berbicara tentang bisnis secara kreatif, menurut Abang sendiri bagaimana pengertian berbisnis secara kreatif sendiri? Menurut Abang apa? Ya kalau menurutku dan dari pengalaman juga ya, kalau aku membangun Mangasibai juga karena muncul karena adanya ide yang berbeda gitu. Karena tahu prinsipnya gini, kalau misalkan kita nggak punya modal banyak, maka kita harus unik atau berbeda. Terus yang kedua juga harus punya konsep yang kuat gitu. Dan dengan modal yang ada sebenarnya tetap bisa berjalan. Jadi saya sepakat sama semua pengusaha ataupun pembicara
dalam hal bisnis seperti ini kalau sebenarnya bisnis dengan modal kecil itu bisa tetap jalan. Tapi yang penting itu konsep. Jadi konsep bisnis yang ditawarkan, ide bisnis yang ditawarkan. Jadi produk apa yang juga ditawarkan. Nah, itu penting. Nah, karena saya mau bermain di minuman, jadi saya memastikan apa yang kira-kira bisa saya jual waktu itu. Nah, waktu itu jadi saya ini bisnis penghasil BI ini nggak sendiri, tapi berpartner dengan teman. Nah, jadi dimulai dari situlah kemudian berpikir kalau misalkan saya bermain kopi-kopian seperti di Purwokerto ini kan kopi-kopian cukup berkembang ya. Mungkin di kota-kota lain juga. Nah, saya pasti kalah gitu. Kalau saya nggak mengerti kopi, saya nggak memahami kopi. Sedangkan saya bukan orang yang pecinta kopi atau peminum kopi. Nah, jadi saya butuh usaha lebih besar lagi untuk belajar kopi, memahami kopi dan sebagainya. Jadi nggak sembarangan. Dan saya pikir itu akan memakan waktu cukup lama. Nah, akhirnya muncullah kemudian Sari Nabati ini dan singkat cerita ternyata ya kami pelajari bagaimana cara mengolahnya. Kalau teman-teman mungkin taunya itu adalah susu kedelai ya. Tapi kenapa kemudian kami tidak pakai nama susu kedelai? Karena sebenarnya dari awal udah salah kaprah. Penyebutan susu itu hanya untuk hewan dan manusia, hewan mamalia dan manusia. Sedangkan kedelai itu tidak menyusui. Kedelai kan tumbuhan. Jadi lebih tepatnya itu sebenarnya dengan nama sari kedelai atau kami sebutnya sari nabati. Nah, kenapa kami pakai nama sari nabati bukan sari kedelai? Karena sari kedelai itu sendiri tidak populer sebenarnya di kalangan kita sendiri. Hanya orang-orang tertentu yang kemudian sadar dan suka dari manfaat sari kedelai. Nah, tapi untuk kebanyakan orang pasti lebih suka tuh susu sapi. Karena kan juga kalau kita boleh lihat ke belakang, kita dari kecil selain kemudian minum ASI dari ibu, tapi kita kemudian pasti apa namanya? Kita diminta untuk ya, jadi selain ASI dari ibu, kita juga Oke, Bang juga Abai. kemudian Sebentar, Bang. Oke, Bang Abai, mohon dimatikan dulu suaranya, Bang. Yang namanya Google Meet-nya Bang Abai. Halo, Bang. Soalnya saya nggak bisa mematikan suara dari sini dengan jadi laptopnya. Halo, Bang Abai. Halo, Bang Abai. Oke, Bang, boleh dilanjutin dulu, Bang, sambil ini. Ya, jadi kita pun dari kecil kan memang dikasih tuh asupan nutrisinya kan dari susu sapi. Nah, jadi kami kemudian berpikir research kurang lebih waktu itu 3 bulan, terus sambil kemudian cari tahu taste-nya. Kalau di coffee shop itu kan nggak cuma kopi ya, ada coklat, red velvet, green tea, dan sebagainya. Singkat cerita, percobaan 3 bulan, lalu kemudian kami merasa rasanya ini bisa 11-12 bersaing. Baru kemudian setelah itu kami mulai jualan gitu. Nah, kalau kami kemarin itu memulainya tidak dengan apa namanya sistem PO dan apa namanya di awal-awal, tapi kami memulai udah langsung membuat apa namanya booth begitu. Dan memang di satu sisi kami mengawali itu dengan modal nekat sebenarnya, dengan modal yang seadanya, tapi kemudian langsung bikin booth. Ya, bersyukur sih sampai hari ini bisa terus bertahan gitu. Kira-kira begitu dulu, Aris. Oke, Bang, berbicara tentang tadi kan Abang juga bilang bahwa ketika Abang memulai suatu hal itu harus perlu dipelajarin dulu awalnya itu seperti apa. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada di sini nih, peserta yang ada di sini mungkin peserta yang di sini mungkin masih bingung nih, Bang. Bagaimana sih caranya saya sendiri bahwa saya harus memulai bisnis sendiri, dan bagaimana cara saya untuk mempelajari bisnis-bisnis yang mungkin bisa dibilang bahwa saya harus kreatif di dalam berbisnis. Itu seperti apa sih, Bang? Ya. Pertama mungkin kalau dari pengalaman saya itu saya perlu memastikan diri saya apakah saya betul akan berbisnis
Jadi saya akan mengerahkan waktu, pikiran, perasaan saya itu untuk berbisnis. Saya pikir itu pondasi yang paling awal yang perlu dipikirkan kalau mau berbisnis. Karena berbisnis itu kita sendiri adalah bosnya, kita sendiri pegawainya. Jadi ketika memulai merintis dari awal, itu kondisinya. Jadi kita nggak bisa kalau misalkan orang kerja di kantoran tentu dia udah ada job desk-nya, semuanya udah tersedia, dia tinggal ngikutin aja gitu. Dan kalau terkait hal itu kan maksudnya gaji dan sebagainya itu tetap gitu kan. Tetapi kalau misalnya untuk jenjang karir pun kan butuh waktu begitu. Tapi kalau berbisnis, besar kecilnya omset itu tergantung bagaimana kita, keaktifan kita. Kalau kita malas atau kemudian kita ngedown ketika ada kondisi sulit dan sebagainya lalu tidak berjalan, tidak mau berpikir lagi, tidak mau berusaha lagi dan sebagainya, maka pasti bisnis itu akan berhenti. Nah, kalau misalnya memang udah yakin mau berbisnis, kupikir pasti selalu ada jalan buat orang yang memang punya niat untuk berbisnis. Artinya dia pasti nggak akan berhenti berpikir. Dan biasanya saya menemukan ada banyak orang yang sudah berbisnis, bahkan yang mungkin dia jualannya di pinggir jalan dan sebagainya. Ada hal kreatif yang dia lakukan. Jadi saya percaya, saya meyakini asal orang niat pasti ada jalan. Nah, contoh ya, saya kasih contoh. Saya punya kenalan pebisnis juga di pinggir jalan, bapak-bapak sudah berkeluarga, namanya Ketoprak Rahmat di Purwokerto. Dia singkat cerita dia harus dipindah dari satu tempat karena dia kan sewa lapak di pinggir jalan. Singkat cerita dia harus pindah karena tempat itu mau dibangun sesuatu gitu. Lalu dia harus pindah, akhirnya dia cari, singkat cerita dia dapat gak jauh berapa meter dari situ. Nah, caranya dia untuk menarik pelanggan supaya akhirnya langsung pelanggan tahu dan kemudian ada banyak orang juga akhirnya makin tambah banyak tahu usaha dia di situ. Dia pelanggannya udah cukup baik, cukup bagus. Lalu kemudian, tapi dia tetap melakukan. Jadi dia nggak berpikir, oh pelanggan gue udah pada ngerti ini, nanti juga pasti pada nyariin. Enggak. Tapi dia kemudian melakukan satu ide yang kemudian saya pikir cukup berani begitu. Dia kasih 100 porsi gratis. Bahkan ternyata realitanya, saya tanya, itu lebih dari 100 porsi yang dia kasih gratis. Jadi satu hari itu pas dia launching, dia pindah, katakan misalkan minggu depan dia pindah. Di minggu depan itu kemudian dia melakukan ya tadi 100 porsi gratis itu bahkan lebih, sehingga akhirnya menarik orang, banyak orang tuh kan parkir motor tuh di situ dan menunggu kan, sehingga itu membuat juga kerumunan. Jadi ketika akhirnya banyak orang lain yang lewat situ akan melihat kerumunan itu, nah ini menjadi daya tarik. Akhirnya pembelinya dia makin bertambah, selain pelanggan-pelanggan yang udah tahu lokasi barunya, tapi pembelinya jadi bertambah karena pada dasarnya kita ini orang-orang Indonesia ini orang-orang yang sukanya kepo. Pokoknya ada apapun kepo. Nah, jadi cara dia menarik pelanggan itu sangat bagus gitu. Terus yang kedua, yang dia lakukan lagi adalah dia ternyata memang betul tidak berbisnis doang. Dalam arti gini, ada orang-orang betul-betul murni berbisnis. Pokoknya orientasinya adalah money oriented. Untung terus. Itu juga nggak baik. Nah, Ketoprak Rahmat ini kemudian melakukan begini. Jadi gebrakan dia yang baru adalah, ini baru banget dia lakukan. Kalau puasa Senin Kemis sama puasa Daud, kalau nggak salah dia buat begitu, orang gratis, asal betul-betul puasa. Tapi kan sebenarnya kalau ada orang-orang jahat gitu, atau anak-anak muda atau mahasiswa-mahasiswa yang jahat, lalu bohong, kadang kan mahasiswa aja kan suka titip absen nih, terus kemudian suka plagiat tugas. Lah, perkara cuman ngomong bahwa saya udah puasa Senin Kemis atau puasa Daud dapat makan gratis kan bisa. Nah, ternyata dia nggak memikirkan itu. Jadi dia berpikir ya hanya fokusnya ketika dia berbisnis, tapi nggak cuman urusan untuk cari uang, tapi juga untuk kemudian bisa ya mungkin bagi dia mencari pahala dan sebagainya, kebaikan dan sebagainya. Nah, aku pikir ya tadi kalau aku sih nggak akan banyak tips ya, tapi kalau misalkan kita niat pasti ada jalan. Nah, kalau yang kami alami di Mangasibaya itu ketika kondisi pandemi sih. Jadi pandemi ya udah saya selalu cari tahu apa yang terjadi secara nasional, apa-apa aja yang dilakukan ketika UMKM ini drop semuanya ketika pandemi, apa-apa yang dilakukan. Nah, waktu itu saya drop sampai 60% omsetnya. Nah, yang kemudian akhirnya
saya dapat ide waktu itu lewat Dokter Tirta, mungkin teman-teman juga pada tahu. Nah, dia kemudian melakukan ada hashtag gerakan itu, hashtag nutrisi garda terdepan. Lalu saya cek juga di Jakarta udah ada yang melakukan. Nah, akhirnya ya udah saya adopsi itu, saya lakukan hashtag nutrisi garda terdepan itu untuk memberikan asupan nutrisi kepada tenaga medis. Karena kebetulan produk yang saya jual itu adalah sari nabati, lebih rendah kalori, non kolesterol, tinggi protein, antioksidan tinggi. Nah, maka kemudian saya bikin kampanye seperti itu untuk kemudian orang-orang bisa berdonasi ke Mangasi Bae, tapi harganya kami kurangin. Jadi kalau misalkan satu gelas itu 15.000, harganya kami kurangin jadi 10.000. Nah, biasanya kalau para pedagang bikin promo atau kayak tadi nih donasi dan sebagainya, harganya dibikin 10.000, tapi ukurannya juga dikecilin, kualitas rasanya juga direndahin, dikecilin supaya akhirnya biaya produksinya nggak lebih mahal gitu. Artinya nggak sama, bisa lebih menurun. Sehingga profitnya bisa tetap sama. Nah, jujur kami tidak melakukan itu. Kami tetap kasih kualitas dan kuantitas yang sama dengan harga 15.000. Lalu kemudian tapi kami kasih orang bisa berdonasi 10.000 untuk satu cupnya. Nah, kami bersyukur waktu itu kami bisa kurang lebih 1 bulan, hampir 1 bulan penuh, itu kami terus tiap hari berdonasi minimal 30 cup ke Rumah Sakit Margono. Dan kami antar gitu. Dan kami membuat juga transparansi, setiap ada yang transfer kami update di IG story. Dan kami simpan di timeline. Terus kemudian setiap kami juga antar, kami foto antar ke Rumah Sakit Margono. Jadi supaya orang ngerti, tahu bahwa apa yang duit yang mereka kasih untuk berdonasi itu kami sampaikan. Dan dampaknya ke kami apa? Ya kami omsetnya tertolong. Meskipun lebih kecil, tapi setidaknya kami ada perputaran uang. Nah, kira-kira itu. Dan pastikan Bang, di dalam berbisnis juga kita punya plan nih, plan di dalam berbisnis. Nah, perlu nggak sih Bang di dalam berbisnis itu punya plan dan bagaimana cara kita untuk menentukan plan yang baik ketika kita. Ya, tadi pertama saya tetap konsisten. Plan A, plan B, plan C kita bisa buat itu kalau kita memang betul-betul punya niat. Nah, ketika akhirnya plan A gagal, maka harusnya bisa udah nyiapin plan B dan plan C. Nah, saran saya sih, masukan saya, pertama untuk bisa seperti itu, kita perlu punya komunitas. Kalau nggak punya komunitas bisnis, artinya tidak harus komunitas bisnis yang bisnisnya sama. Tapi kalau nggak punya, maka mau rendah hati itu belajar dari orang-orang lain. Jadi datengin pebisnis-pebisnis lain dan sebagainya. Kayak yang kami lakukan itu, kami kolaborasi dengan produk apapun. Kami pernah kolaborasi dengan tahu tuna. Bayangin, dia tahu tuna yang dijualnya tuh frozen. Nggak ada nyambung-nyambungnya dengan minuman kami. Sedangkan orang mau konsumsi tahu tuna aja tuh harus digoreng dulu begitu. Sedangkan kami minumannya udah langsung jadi. Terus kami juga pernah kolaborasi sama penjual snack. Jadi ada yang jualan macam-macam snack, macam-macam cake, macam-macam roti. Kami juga kolaborasi sama dia. Kayak sekarang juga kami sedang proses mau kolaborasi dengan dessert box. Jadi ini kan lagi in-innya dessert box. Nah, kami lagi mau kolaborasi sama itu juga. Nah, tapi di sisi lain saya menyarankan teman-teman itu belajar juga selain dari orang lain, tapi baca buku. Nah, saya ini cari-cari buku. Ini kayak kemarin ini baru aja saya beli buku. Terus kemudian buku yang ini juga. Nah, untuk bikin plan, teman-teman perlu belajar, saran saya adalah coba di Google itu ada, yaitu apa namanya, manajemen kanvas. Nah, nanti teman-teman akan dilihat di situ. Bagaimana kita membangun produk kita itu dari A sampai Z-nya itu harus bagaimana. Ada beberapa poin, ada beberapa hal yang kemudian perlu pikirkan. Nanti kayak misalkan value proposition-nya apa. Jadi produknya kita itu nilai utamanya, nilai lebihnya itu apa, di mana, dalam bentuk apa. Kayak misalnya contoh, minuman saya. Itu value proposition-nya bagi kami adalah di sari nabatinya itu. Kalau misalnya teman-teman pernah baca, lihat atau dengar, beberapa artis itu mulai lagi membuat tren yang sebenarnya tren ini udah lama, yaitu disebut plant-based. Apa itu plant-based? Yaitu pola makan, gaya hidup yang kemudian itu
mereka lebih cenderung memakan konsumsi makanan yang mengandung protein nabati. Baik itu dari sayur-mayur, buah-buahan, atau biji-bijian seperti kedelai dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian dilakukan. Ya Allah Kak, caningnya bagus sekali. Ya, itu yang dilakukan belakangan ini begitu oleh beberapa orang gitu, termasuk artis-artis dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman perlu tuh kalau misalkan mau bangun plan, menurut saya pelajari bisnis model kanvas. Nah, itu perlu dipelajari. Nanti dari situ kita bisa bangun produk apa yang mau kita jual dan harus bagaimana pemasarannya dan sebagainya. Dan terakhir ini ya Bang ya, terakhir mungkin nanti bisa ditambah dengan pertanyaan peserta. Bagaimana sih Bang untuk kita... Halo Karis, terputus suaranya. Halo Karis. Karis, suaranya terputus. Ya, lanjut lagi Bang, pertanyaan tadi. Ya. Bagaimana cara kita supaya supaya tidak kita... Halo Bang? Cara kita supaya kita tidak down melihat orang lain, karena kan kita kan juga punya rasa down ketika melihat bisnis orang lain. Kok bisnis orang lain bisa jalan, kok bisnis orang lain bisa untung banyak. Nah, ini bagi para pebisnis yang mempunyai pikiran seperti itu. Nah, bagaimana sih supaya kita mempunyai pola-pola pikir yang wah, saya harus bagaimana nih, saya harus seperti apa nih supaya kita bisa berdiri secara mandiri di dalam berbisnis, dan juga berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal seperti ini. Itu seperti apa sih Bang? Ya, sama yang tadi seperti saya bilang. Pertama, saya akan kembalikan itu sebenarnya kalau spesialnya berbisnis itu teman-teman adalah niat sebenarnya. Niatnya itu seberapa besar. Nah, itu penting. Biasanya kalau saya ngedown, saya ingat kepada niat saya apa. Dan semuanya itu berkaitan dengan visi, dengan tujuan saya itu apa. Jadi ketika mungkin saya merasa lelah, merasa capek, atau kemudian bahkan mungkin dalam satu titik merasa gagal, saya ingat visi saya apa. Dan kedua, yang tadi saya bilang, belajar dari banyak orang. Mau rendah hati, belajar dari banyak orang. Karena kita nggak tahu ketika ngobrol misalnya sama tukang sate, mungkin ngobrol juga sama pemilik restoran. Ada hal-hal yang bisa kita ambil, kita pelajari, dan itu memberi semangat. Yang berikutnya baca buku. Nah, ini buku yang belakangan ini menolong saya. Teman-teman boleh lihat ini. Mungkin ada di Gramedia. Think, Grow, and Reach. Penulisnya itu Napoleon Hill. Ini pun menolong saya juga untuk kemudian bisa terus maju ke depan. Terus yang berikutnya tadi, visinya apa? Sebenarnya mau berwirausaha itu apa? Apa yang mau dikerjakan? Apa yang mau dilakukan? Itu sih paling. Jadi apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan. Tentu semua orang akan bilang, ya pasti cari untung lah, profit, dan sebagainya. Tapi saya merasa, saya melihat juga dan belajar dari banyak orang, kalau orang cuma cari profit, pasti bisnisnya akan stuck. Dia hanya di situ-situ aja. Tapi kalau bisnisnya itu memang memikirkan juga, ya artinya ini bukan kayak munafik ya, kayak misalkan cuma jargon-jargon, kayak misalkan katakan kayak politisi-politisi yang cuma janji-janji, kalau saya jadi nanti saya akan benahi kota ini, daerah ini, masyarakat dan sebagainya. Dan itu ternyata hanya semuanya omong kosong, seringkali begitu. Nah, tapi di dalam bisnis, kalau saya ditanya kepada saya pribadi, saya memang berbisnis itu tentu untuk kebebasan finansial dan kebebasan waktu dan sebagainya, tapi juga niat saya adalah untuk memberi dampak kepada banyak orang. Artinya,
Kalau saya punya bisnis, saya bisa membangun tata nilai perusahaan saya sendiri. Semakin banyak saya punya eh, karyawan atau pegawai atau orang-orang yang bekerja di perusahaan saya, maka akan semakin besar juga kesempatan saya untuk memberikan pengaruh tata nilai hidup yang kemudian dibangun di dalam hidup saya bisa bagikan ke mereka. Dan saya berpikir membagi hidup atau membagi tata nilai hidup kepada orang itu jauh lebih mahal dibandingkan sekedar memberikan gaji atau salary. Betul, semua orang butuh uang, butuh gaji untuk hidup. Tapi kalau kemudian tata nilai hidupnya tidak lebih baik lagi hari demi hari, saya pikir apa namanya ya itu tidak berdampak apapun gitu secara sosial. Ya kita misalkan bisa kalau mau berpikir lebih dalam lagi, kenapa kemudian ada orang korupsi? Kenapa kemudian ada orang mencuri? Kenapa kemudian bla bla bla, semualah segala tindak kejahatan dan semua kecurangan dan sebagainya. Ya karena tata nilai yang dibangun hidupnya itu tidak tepat begitu. Saya pribadi, saya belajar untuk membangun hidup tata nilai saya, tapi saya juga kemudian berbisnis untuk kemudian bisa membagi tata nilai. Maka saya biasanya yang saya lakukan hal-hal kecil di dalam bisnis saya terkait karena saya berpartner dengan partner bisnis saya, uang sekecil apapun itu akan kami catat, kami beritahu. Misalkan contoh, saya beli styrofoam untuk saya apa namanya kan kita packing minuman frozen drinknya itu pakai styrofoam. Nah, berapa harganya itu saya foto harganya. Lalu saya kirim ke partner saya beritahu. Dan saya pasti minta nota. Terus kalau misalkan ada parkir, saya bilang ada parkir. Saya minta karcis parkir. Even itu cuma 1.000. Tapi kalau nggak ada, saya bilang nggak ada. Saya nggak bilang ada parkir supaya saya dapat tambahan 1.000 dan sebagainya. Kalau ada orang duit ngasih lebih, kayak tadi aja baru terjadi. Teman saya datang ke toko, lalu beli, lalu ngasih duit 9.000 lebih. Itu pun transparan. Itu nggak kemudian, udah ini buat saya karena itu teman saya. Nggak. Nah, tata nilai itu penting di dalam berbisnis. Jadi kalau mau long last, ya tata nilainya apa dulu. Kalau misalkan cuman orientasinya uang, saya percaya itu nanti ada waktunya. Itu pasti habis. Gitu, Karis. Ya, sudah Oke. Karis. Oke, Bang Aden. Terima kasih Bang Aden untuk seluruh jawabannya dan mungkin untuk peserta sebelum Kak Alpi untuk meninggalkan Google Meet, ada yang mau bertanya dengan Kak Alpi sendiri? Karena tadi sebelumnya sudah ngobrol ke Mbak Paula sendiri untuk pengen bertanya ke Kak Alpi karena Kak Alpi sebentar lagi akan meninggalkan Google Meet. Ada nggak yang pengen bertanya dengan Kak Alpi? Tidak ada, Kak. Oke, untuk Kak Alpi masih bergabung dengan Google Meet? Iya, masih kok. Oke, untuk Kak Alpi sendiri nih, untuk Kak Alpi sendiri, karena kan Kak Alpi mau ada kegiatan habis ini, kiat-kiat menjadi pebisnis yang kreatif dan mandiri, menurut Kak Alpi apa? Kasih dong kiat-kiatnya. Kalau misalkan kreatif, sebenarnya produk-produk aku nggak terlalu kreatif. Cuman yang kalau mau jadi pembisnis, yang penting tuh tekad, niat, dilurusin. Kemudian setelah gitu, kalau misalkan kamu mentok banget, nggak tahu nih mau bisnis apa ya, bingung. Kamu bisa tiru bisnis orang atau produk orang, tapi jangan dijiplak ya teman-teman, kayak gitu. Kamu dikasih inovasi sedikit, terus kamu bedain di dalam bisnis itu legal ya, bisa dilakukan. Yang penting tadi satu, kamu bersaing secara sehat ya, gitu sih kalau aku. Oke, Kak Alpi, terima kasih Kak Alpi untuk kehadirannya di seminar kali ini. Boleh terakhir Kak Alpi untuk para peserta untuk disapa lagi dan juga nanti kita undang lagi boleh ya untuk kedepannya. Untuk boleh Oke. buat
peserta yang masih baru mulai, sama saya juga baru mulai bisnis. Saya baru-baru ini benar-benar fokus di bisnis. Tadinya juga saya kuliah, jadi ya bisnis benar-benar cuman selingan aja. Pokoknya semuanya yang baru mulai tetap semangat. Rugi, untung itu wajar dalam sebuah bisnis. Yang penting tuh satu, gimana cara kamu bangkit dari keterpurukan itu, bangkit dari kerugian itu, bangkit dari rasa down tersebut gitu ya. Oke deh, gitu aja. Oke, Kak Alfi, terima kasih. Boleh meninggalkan Google Meet. Selamat sore buat Kak Alfi dan selamat beraktivitas untuk kegiatan selanjutnya. Oke. Untuk Bang Aden dan Mbak Paula masih bergabung? Ya, masih bergabung. Oke. Untuk Bang Aden sendiri, ada nggak yang mau bertanya dengan Bang Aden, para peserta? Saya beri kesempatan untuk bertanya langsung. Karena kebetulan juga kolom komentar yang ada di HP saya dan di laptop sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Jadi mohon maaf tidak bisa dibaca untuk melalui kolom komentar. Apakah ada dari peserta? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Oke, Bang. Ya Allah, Kak. Ganteng banget, Kak. Oke, ini ada dari Kak Lutifa nih. Kak Lutifa bertanya, oke sebentar, ini untuk Bang Aden mungkin ya. Karena Bang Aden membuka usaha bisnis minuman. Kak, untuk minuman itu bagaimana cara agar pembeli menarik baik kemasan atau apapun itu? Ini dari Kak Lutifa. Ya, kalau yang saya lakukan, makasih untuk pertanyaannya. Kalau yang saya lakukan, saya lihat dulu banyak referensi dulu. Jadi saya lihat logo-logo minuman dan sebagainya. Tapi juga kemudian kalau yang kemudian akhirnya saya lakukan di Mangasibe itu filosofinya sih. Jadi logonya Mangasibe itu gimana saya nunjukin logonya ya. Dia ikonnya itu ikon ombak gitu. Nah, filosofinya adalah harapan kami Mangasibe ini bisa hadir juga, bukan cuman melampaui pulau-pulau di Indonesia, tapi juga bisa ada di negara orang lain begitu. Jadi melampaui samudra-samudra dan sebagainya. Karena berpikirnya begini, waktu itu saya punya pengalaman, dari kecil saya udah bisa berpikir kenapa ada McD di Jakarta, ketika ke Bandung ada McD lagi, dan semua orang cinta banget dengan McD pada zaman saya ya, zaman saya kecil. Saya nggak tahu sekarang masih pada cinta apa enggak. Nah, kemudian ketika saya ke Sumatera juga ada McD lagi dan sebagainya. Nah, waktu kecil itu saya udah berpikir seperti itu. Makin saya tumbuh dewasa, saya berpikir kemudian saya ngerti McD itu miliknya orang luar negeri gitu, dari Amerika. Nah, kenapa dia bisa ekspansi ke negara orang dan gak cuma satu, tapi ada di berbagai kota. Nah, sejak itulah kemudian saya berpikir untuk kemudian bisa menciptakan produk, yaitu produk sendiri, artinya Indonesia, tapi juga bisa ada di berbagai kota Indonesia, tapi juga bisa ada di negara orang, begitu. Sehingga akhirnya tadi, ketika saya ingin bisa menyerap tenaga kerja banyak dan membagi tata nilai hidup saya bisa lintas budaya, bahkan lintas negara, saya bisa bicara apapun, membagikan apapun. Karena kalau saya udah menjadi katakanlah CEO atau presiden direktur dari perusahaan ini, maka saya bisa kumpul semua orang yang bekerja dengan saya dengan mudah. Tentu pasti nggak mungkin mereka menolakkan. Nah, disitulah kesempatan saya akhirnya bisa berbagi tata nilai dan sebagainya. Termasuk sistem-sistem bisnis yang saya bangun di dalam sistem bisnis di Mangasibe ini, itu akan memberi pengaruh juga tata nilai kepada mereka. Ya, contoh transparansi, kejujuran, higienisnya produk, menjaga kebersihan dan sebagainya, terus tetap memberikan yang terbaik pelayanan, ramah kepada customer dan sebagainya, terus mau mengganti produk kalau misalkan produknya rusak dan sebagainya, sehingga itu akan memberi dampak positif kepada lingkungan gitu, setidaknya di lingkungan kerja. Makasih, baik. Oke, Bang Aden, ini mungkin juga terakhir untuk Bang Aden dan juga untuk Kak Paula sendiri. Saya baca dulu untuk pertanyaan terakhir dari peserta. Untuk kemasan produk minuman lebih baik menggunakan kemasan kaca atau plastik, Kak?
atau menjual produk botol minuman? Terima kasih. Nah, boleh Bang Aden dulu menjawab. Ya, tadi nyambung ya. Jadi kalau untuk bikin tadi logo dan sebagai branding yang menarik, pertama lihat dulu dari punya banyak orang, lalu sambungin dengan filosofinya kita apa. Nanti dari situ bisa muncul ide, lalu mau buat seperti apa. Nah, kalau yang tadi kaca atau plastik, ya sebenarnya teman-teman lebih baik tuh sih ke kaca ya, karena tapi kayak misalkan ada di Jakarta itu dia jualan jamu, tapi jamu ala-ala modern gitu. Dan untuk pembayarannya aja tuh harus cashless. Jadi nggak bisa pakai uang cash, tapi kita pakai debit atau kredit. Itu harganya mahal, 40.000 untuk minumannya. Nah, itu kacanya boleh dibawa. Nanti kalau udah minum 5 kali, itu boleh dikembaliin nanti free 1 botol. Kayak gitu sistemnya yang mereka buat. Nah, sebenarnya lebih ramah lingkungan kaca. Cuman ya gimana teman-teman? Sekali lagi, hampir semuanya itu sekarang pakai plastik mau nggak mau karena itu biaya yang cukup rendah gitu. Ya, sejauh ini Mangasibae masih melakukannya pakai itu plastik. Tapi kalau nanti udah berkembang, ada yang udah punya dana modal dan udah dapat pelanggan loyal lah dan makin besar, mungkin Mangasibae akan pakai paper yang bisa cepat, artinya ramah lingkungan, bisa cepat rusak, dan tahu kemudian dengan konsep yang berbeda begitu. Ya itu yang artinya masih PR sampai sekarang. Jadi kami masih pakai plastik. Oke, makasih Bang Aden. Untuk Mbak Paula sendiri, Mbak, boleh dijawab pertanyaan yang tadi, Mbak? Saya ulangin. Halo Mbak Paula. Halo Mbak Paula, apakah masih di dalam? Ya, menyambung pertanyaan yang tadi, ini karena udah terakhir dan juga sebentar sholat maghrib. Pertanyaan yang tadi boleh dijawab Mbak, saya ulangin dulu sebentar. Pertanyaannya itu sama yang kayak tadi punyanya Bang Aden. Ya, untuk kemasan produk minuman lebih baik menggunakan kemasan kaca atau plastik Kak, atau menjual produk botol minuman. Nah, menurut Mbak Paula. Oke, aku cukup setuju sih dengan tadi Bang Aden ya. Sebenarnya kalau untuk isu ramah lingkungan sama sustainability sih bagusan kaca. Emang dia juga lebih ada pengaruhnya juga sih di ketahanan produk walaupun dia nggak pakai bahan pengawet itu juga berpengaruh. Tapi balik lagi sih kalau Ponku sendiri juga karena kita lihat segmen market kita itu memang kita mainnya kan di middle ya. Jadi kalau pakai kaca itu emang costnya lebih tinggi. Udah gitu kalau misal kita mau bikin sistem apa tuh kayak botol kacanya boleh dibawa terus nanti balikin ke kita bisa refill lagi, sebenarnya pengen kayak gitu juga, cuma kita masih terkendala di pengirimannya kan agak ribet ya, harus bolak-balikin gelas botol kacanya kayak gitu. Jadi sampai sekarang masih untuk Ponku juga masih pakai botol plastik gitu. Oke Mbak, sudah cukup pertanyaan jawabannya. Gimana? Iya. Oke. Ya, untuk daripada nanti harganya jadi terlalu mahal terus customer kita di kemahalan gitu. Oke. Mbak Lala, apakah sudah cukup jawabannya? Halo Mbak. Oke, cukup. Oke. Untuk Mbak Lala dan Bang Aden, mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu dan juga sinyal yang terkendala kurang bagus. Jadi saya mohon maaf di sini untuk Bang Aden, Mbak Paula dan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bang Aden, Mbak Paula udah hadir di seminar online kali ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lancar lagi ketika nanti diundang untuk seminar selanjutnya. Buat teman-teman,
Oke. Buat para peserta, buat teman-teman, terima kasih udah hadir untuk mengikuti seminar ini. Dan sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya buat seluruh pembicara dan peserta. Dan untuk saya pesan terakhir adalah kita harus tetap semangat di dalam berbisnis ketika masa pandemi ini, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat, dan juga jangan malas untuk memulai bisnis apapun itu, bahwa bisnis itu bisa berkembang kalau kita mempunyai niat di dalam diri kita sendiri. Oke, buat teman-teman sekalian, cukup sekian untuk seminar kali ini, dan akan ditutup oleh Maria. Apakah Maria masih ada di dalam Google Meet? Oke, kalau misalnya Maria tidak ada lagi di Google Meet, saya akan tutup dengan acara ini, dan teman-teman bisa langsung men-screenshot buat untuk link absensi, dan nanti juga bisa teman-teman mengirimkan ke saya untuk screenshotannya ke WA saya sendiri. Oke, Kak Paula, Bang Aden, sekali lagi terima kasih. Selamat sore buat Mbak Paula dan Bang Aden. Selamat beraktivitas untuk selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan buat Mbak Paula dan Bang Aden. Sekian buat saya. Terima kasih.